Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pejuang Quran? Ini pejuang Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya Allah Akbar. Minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal innasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan dari seorang perempuan yaitu Hawa. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling kenal mengenal dan tolong menolong. Kita ini rancak lah. Bila ada kawan tuh kulitnya hirang, lalu jangan menyambati. Hirang jar. Melihat kawan awak pina gandut, lalu jangan menyambati. Gandutnya kamu nih jar. Tuh kita tuh rancak kayak itu, mentang-mentang kawan terlihat lemah, lalu jadi penjagaunya. Tuh siapa rancak kayak itu? Pati ngaku pina aku tunjuk sebuting-sebuting, nah aku tahu jauh orangnya. Jadi Allah menciptakan perbedaan agar kita saling mengenal dan saling tolong menolong, bukan untuk saling menyambati. Yang kaya menolong yang miskin, yang pintar menolong yang kurang pintar, pejabat menolong rakyatnya, yang kuat melindungi yang lemah. Jangan sebaliknya, mentang-mentang sugih menyambati orang miskin, mentang-mentang pintar menyambati orang bodoh, mentang-mentang kuat katuju menggaratak yang lemah, meminta duit kawan, membuli dan lain-lain. Janganlah seperti itu wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyukai orang-orang yang perlihatkan kesombongan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji debu. Hadis riwayat Muslim. Kalian tahu tidak apa itu sombong? Sombong adalah perasaan orang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih mulia dari orang lain. Berkata Imam Syafi'i menjelaskan apa itu sifat sombong. Yaronaf satu big Yarona satu bigi yarofna tu birotin wa yarau bigoiri watum bijulin. Artinya melihat dirinya dengan kemuliaan dan melihat diri orang lain dengan kehinaan. Biasanya orang kaya sombong dengan kekayaannya, orang yang berpangkat sombong dengan pangkatnya, yang berkuasa sombong dengan pengaruhnya, dan yang kuat sombong dengan kehebatannya. Di dalam Al-Quran menceritakan tentang siksa orang sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 72. Shadaqallahul azim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang paling dekat di orang yang paling mulia di orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Takwa adalah menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah lagi maha mengetahui tentang kalian, lagi maha mengenal dalam batin kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perhatikanlah, sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah dan tidak pula dari kulit hitam, melainkan kamu memperoleh kemuliaan di sisi Allah karena takwa kepada Allah. Oleh sebab itu, hendaklah kita memperbaiki akhlak zahir, yaitu kelakuan-kelakuan kita maupun akhlak yang ada di hati kita, agar kita terhindar dari sifat sombong dan sifat buruk lainnya. Dan ingat, meskipun kita di sini berbeda-beda, akan tetapi kita satu jua. Mawaddah fil qurba, berkasih sayang dalam keluarga. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, dan kita beri tepuk tangan kepada kelompok Al-Busyra. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini alhamdulillah, hari ini kami telah menampilkan presentasi kami. Adapun sesi yang berikutnya yang ditunggu-tunggu yaitu merupakan sesi tanya jawab. Adapun sesi tanya jawab kali ini agak sedikit berbeda daripada pertemuan yang kemarin. Di sini kita mempunyai tujuan daripada kegiatan presentasi dan diskusi kita, yaitu adapun capaian pembelajarannya siswa mampu melakukan presentasi dan diskusi. Kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama, siswa mampu mempresentasikan materi yang telah tadi kita lihat. Yang pertama, tujuan pembelajarannya siswa dapat menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan materi secara berkelompok. Kompetensi yang ingin kita capai yang kedua, siswa mampu memberikan pertanyaan dan juga siswa akan memberikan jawaban. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan materi yang disampaikan oleh kelompok Al-Busyra. Yang kedua, siswa dapat membuat pertanyaan sesuai konteks. Kita sepakati konteks yang kita angkat pada siang hari ini, kita sepakati konteksnya konteks pendidikan akhlak, yaitu khususnya toleransi dan mungkin berhubungan dengan konteks sifat sombong. Jadi jangan di luar konteks, mungkin kekajian tafsir, kekajian istinbat hukum, jangan sampai lari ke situ. Kita sepakati ini konteks pendidikan umumnya, khususnya pendidikan akhlak. Nanti terlalu lebar pembahasan kemana-mana, kada fokus. Kita sepakati aja konteksnya konteks pendidikan. Ini misalnya nih, kita misal
mata kuliah hadis misalnya. Di situ kita memang diadakan presentasi dan diskusi. Saat diskusi jangan mempertanyakan masalah misalkan istinbat hukum misalnya. Karena itu melenceng daripada ilmu hadis. Jadinya itu ke mata kuliah misalkan ke syariah, ke istinbat hukum. Kalau kita menanyakan apa hukum ya ada di hadis ini misalkan. Nah, saya kurang ngerti juga itu ilmu hadis, mungkin ilmu tafsir, apalagi ke tafsir. Saya lihat kemarin itu tidak fokus kemana-mana konteksnya. Sekarang kita fokuskan yang kita bisa terapkan di sekolah ini, yaitu di bidang pendidikan khususnya. Khususnya ini mengarah ke, sekarang ini kan mengarah ke adab dan akhlak. Hampir semua ayat nanti membahas tentang adab dan akhlak. Yang pertama adab mengetuk bertamu atau mengetuk pintu. Yang kedua kemarin apa? Adab berbicara kepada orang yang lebih tua. Jangan ke tafsir. Artinya kita bicara tentang pertanyaannya seputar ke adab. Jangan ke istinbat hukum. Bagaimana hukumnya? Itu metode istinbat hukum itu luas lagi kajiannya, banyak banget metodenya. Kita memerlukan ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, nahwu, shoraf, baru banyak lagi mantik, bayan. Lalu bisa mengistinbat hukum, menyimpulkan hukum dari suatu ayat. Quran bil Quran, Quran bil hadis. Mencari penjelasan Quran dengan ayat Quran yang lain. Mencari dan kalau tidak ada dengan ayat Quran, dengan hadis. Kalau tidak ada hadis, dengan perkataan para sahabat. Kalau tidak ada lagi penjelasan ayat tersebut, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama salaf. Begitu kalau mau berdebat masalah tafsir atau istinbat hukum, banyak bidang ilmu yang harus kita kuasai itu banyak. Kalau mau perginya ke konteks istinbat hukum atau ke konteks tafsir itu beda lagi. Jadi pertanyaannya konteksnya jangan keluar dari pendidikan adab dan akhlak. Nomor 3, agar siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Ya mungkin ada salah. Nah inilah. Jadi ini yang tujuannya yang aktif ini semua siswa hari ini. Ada aturan tambahan, hanya siswa yang boleh memberikan pertanyaan. Yang kedua, hanya siswa yang boleh menjawab pertanyaan. Yang aktif ini hari ini panggungnya siswa, bukan panggungnya yang lain gitu. Kita harapkan itu. Itu kenapa kita susun target capaian pembelajarannya, agar hasil dari presentasi dan diskusi ini bermanfaat bagi mereka. Mereka bisa berpresentasi mau secara berkelompok, dan diharapkan ini susun per kelompok. Jadi bikin pertanyaan itu secara berkelompok, bekerja sama, membuat satu pertanyaan dari sekarang per kelompok. Kalau bisa ya keluar dari keinginan tahuannya, bukan untuk bukan hanya untuk melemahkan argumentasi lawan, tapi rasa ingin tahunya keluarkan. Bukan hanya untuk membantai lawan. Di sini kita belajar bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, juga bisa masuk. Sudah berkelompok, sudah paling kadang berbarak-barakan duduknya.
Walaupun kada bersusun berbundar-bundar. Nah, kalau bisa biar aja kelompoknya siswanya yang membuat pertanyaan, siapkan pertanyaannya dari intinya konteksnya perbedaan, dan jangan pesan yang disampaikan jangan ada sifat sombong di dalam perbedaan tersebut. Saling bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Ya, dari sekarang mungkin bisa dirembukan per kelompok, bikin satu atau lebih pertanyaan yang diajukan kepada peserta yang tampil hari ini, kelompok Al-Bushra. Mungkin siapa dulu yang angkat tangan? Ya, Al-Fayyad, silakan. Tes, tunggu sebentar. MC ingin jelas sebentar. Rule and roll tentang presentasi di Ramadan ini itu dari awal Ramadan sampai ke ujung cerita di itikaf nanti, insya Allah rule and rollnya sama, tidak ada perbedaan. Maksudnya adalah kita tidak mengkhususkan siswa-siswa, guru-guru, siswa ini, guru ini, enggak. Kita di sini itu pertama kita bersama-sama. Itulah tujuan dan maksud serta fungsi adanya abang-abang atau abi-abi atau mudabir yang ada dalam satu-satu masing-masing kelompok untuk menghandle anggotanya. Satu itu. Nah, terus MC juga yang menentukan acara ini bagaimana, semeriah apa, segala macam. Biarlah MC yang menghandle acara ini, gitu loh. Dan juga semua ini itu kita itu semuanya belajar. Semua di sini itu belajar. Mau dia berilmu ke, mau dia nggak berilmu ke, mau dia pintar ke, dia nggak pintar ke, mau dia hebat di A, hebat di B, semuanya sama. Di sini semuanya sama. Kita tidak ada berargumen segala macam. Ini semua untuk menambah kecerdasan, wawasan. Cuman versinya beda-beda, gitu. Berhubung di sini kita semua sama, dinetralkan semua. Makanya adanya Bang Rahman, anggotanya punya, adanya Bang Yandi, anggotanya punya. Mau emang gitu. Supaya terkontrol cara bertanyanya si anggotanya itu pasti dan harus konfirmasi dengan ketua kelompoknya, dari guru-gurunya. Gimana nih Bang jika ulun bertanya seperti ini, oke kan? Nah gitu, sangat begitu. Nah, untuk MC acara itu ulun kira semuanya tampil nih, semuanya bicara. Itu presentasi seperti itu, semua bicara. Itu seperti itu, harusnya begitu. Oke, seperti Bang Rahman, Bang Jihan, semuanya berbicara supaya kelihatan gitu loh, semuanya sama, nggak dikhusus-khususkan, semuanya belajar. Ulun di sini juga belajar juga bicara nih, belajar juga gitu loh. Semua kita belajar berbicara, belajar mendengarkan, semuanya belajar. Makanya semuanya boleh saja bertanya, tetapi satu kelompok satu, begitu dia. Siapa aja boleh bertanya. Nah, gitu. Abang-abangnya kan bertanya melalui si A, boleh aja, gitu. Artinya siswa di sini pasti tidak terlepas dengan yang dihandle oleh abang-abang mudabirnya, pasti tidak akan terlepas. Makanya nggak perlu ada dikhususkan siswa-siswa abang-abang, itu dia. Oke. Insya Allah MC akan mengambil alih acara ini, sebab jika ulun hanya diam saja nggak berfungsi dong sebagai MC dong, ya kan?
nggak begitu berguna dong. Nah, justru supaya kita belajar berguna juga di sini, ya kita juga sama-sama belajar menerima rule and roll yang sudah ada sejak awal. Kelompok pertama di-MC-kan Allah yang memimpin ini acara. Begitu terus seterusnya. Gitu. Oke, baik. Apa insya Allah Al-Bushro sudah memaparkan dan jelas di depan sana apa yang disampaikan oleh Abi kita, Abi Derli tadi itu bahwasanya jangan lari, tetap sesuai sama kaidah apa yang disampaikan. Silakan masing-masing kelompok boleh berdiskusi, melemparkan pertanyaan yang cerdas. Terserah pertanyaannya seperti apa, tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini belum bertanya. Kelompok pria tampan, percaya diri dan bertanggung jawab. Oke. Saya mau menanggapi penyampaian kelompok ini. Bukan tadi yang ya, ini adalah standar kompetensi yang harusnya dicapai, yang dimana ini harusnya dari awal disampaikan, bukan ketika materi sudah habis baru disampaikan. Dan kompetensi yang tertulis di situ tentang kesombongan tidak sesuai dengan judul. Judulnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan yang kita sering kenal, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan atau satu gitu. Sedangkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu cakupannya luas, mulai dari warna kulit, ya kan, perbedaan suku, bangsa, laki dan perempuan, semuanya yang berbeda, dan itu sangat luas. Ketika materi sudah disampaikan tentang Bhinneka Tunggal Ika, surah Al-Hujurat yang di situ dimana menceritakan tentang manusia, terus jenis manusia, ada suku, ada bangsa, itu tidak sesuai dengan kesombongan atau akhlak tadi, yang seharusnya bisa digunakan judul lain kalau mau berfokus ke itu. Misalnya meneladani atau mengambil pelajaran akhlak dari surah Al-Hujurat ayat 13, harusnya judulnya seperti itu. Jadi konteks pertanyaan pun tentang akhlak, kesombongan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah mulai dari awal Bhinneka Tunggal Ika dan dipersempit cuma soal akhlak, yang apalagi disampaikannya setelah materi selesai, itu akan membuat audiens itu bingung. Yang disampaikan Bhinneka Tunggal Ika tentang satu Indonesia, warna kulit, ras, agama, bahkan mencakup agama, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ketika sudah berpikir pertanyaan dan berpikir menyimpulkan pemaparan, yang standar kompetensi yang dicapai adalah tentang kesombongan dan akhlak. Itu tidak sinkron antar keduanya. Jadi apa yang harus kita tanyakan kalau dari materi dan standar kompetensi itu berbeda? Itu. Dan itu masukan untuk kelompok yang lain juga kalau mau menentukan standar kompetensi. Kalau mau menentukan standar kompetensi harusnya dari awal dan sesuaikan dengan judulnya. Judulnya luas, tapi standar kompetensi yang mau dicapai itu sempit, soal akhlak. Gitu. Itu aja yang mau sampaikan. Silakan untuk kembali ke MC. Oke, langsung saja kelompok siapa yang bertanya? Sebutkan nama, kelompoknya dari mana, apa pertanyaannya. Oke. Dan yang pemateri harus sudah siap dengan tulisannya. Oh, si Fulan ini bertanya dari sini, ini soalnya. Siap ya? Oke. Gitu. Supaya bisa nanti ada datanya. Jelas gitu loh. Ya. Ya, Pak Fajar, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Al-Fayyad dari kelompok As-Siddiq Bang Z. Ulun ingin bertanya, cara menghilangkan atau menghindari sifat sombong di dalam hati itu kayak apa? Iya. Dari kelompok mana? Kelompok Bang Zeng, kelompok As-Siddiq Fayyad tadi menyampaikan cara menghilangkan sifat kesombongan di hati itu bagaimana sih? Itu begitu mudah. Siapa lagi? Atau mau langsung jawab? Kelompoknya Al-Bushro, Bang Walad. Ya. Tampung dulu kali pertanyaannya. Kita buat 5 pertanyaan dulu. Sesi pertama 5 pertanyaan. Setelah itu dijawab, baru 5 soal lagi. Aku nyamper. Pandai-pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Syahil, ulun dari kelompok Al-Maidah. Sebagai ketua ingin bertanya, surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika. Ulun bertanya, apa penyebabnya ayat itu turun, penyebab ayat itu, atau bisa disebut ashabun nuzulnya apa? Asbabun nuzul. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung jawab. Bang, langsung jawab, Pak. Ya. Ya, kalau gitu. Ya, sebentar. Kita 5 soal dulu ya. Nggak sabar. Sudah ada 2. Yang pertama, bagaimana cara menghilangkan sifat sombong dalam hati. Yang kedua, apa sih asbabun nuzul Al-Hujurat ayat yang disampaikan tadi? Oke. 3 pertanyaan lagi. Anyone else? Seputar ayat yang disampaikan pokoknya. Kan tadi disampaikan sesuai konteks adab. Konteks adab dan akhlak. Jadi kan lain. MC juga. Okay. Ya. Ayo siapa lagi? MC nanti akan juga bertanya soalnya. Habis? Oke, langsung saja diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun izin menjawab dari pertanyaan Bang Zen tadi. Kayak apa kita supaya menghindari sifat sombong? Yang pertama, kita tahu dulu siksa orang sombong itu kayak apa. Yang kedua, sombong itu kayak apa? Kata Imam Syafi'i tadi menjelaskan tentang sifat sombong, yara nafsahu biizzatin wa yara bighairihi bidullin, yaitu melihat dirinya lebih mulia daripada orang lain dan melihat orang lain yaitu merendahkan. Dan yang ketiga kita tahu bahwa kita ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sudah, itu saja. Dan jawaban yang kedua dari kelompok Bang Rahman. Bang Rahman Bang siapa? Bang Yandi. Apa sebabun nuzulnya surah Hujurat ayat 13 ini? Yang pertama diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya. Ulun lupa kitabnya apa, ingat lagi. Itu dikisahkan ada 2 versi cerita. Yang pertama, ketika Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Makkah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk adzan. Maka ketika itu para kaum Makkah mengejek, masa orang Iran ini yang adzan. Maka ketika itu turunlah surah Hujurat ayat 13 ini. Dan yang kedua,
Itu diceritakan ketika sahabat Nabi, siapa itu? Yang cerita kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terdapat kisah kedua yang disebutkan dalam kitab tafsirnya. Kisah kedua ini menceritakan Abu Daud meriwayatkan tentang alasan diturunkannya surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Turun berkenaan tentang profesi Abu Hind sebagai seorang pembekam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepada Bayyadah untuk menikahkan putri mereka dengan Abu Hind, akan tetapi mereka enggan melakukannya dan memberikan alasan jika Abu Hind merupakan bekas buta mereka. Nah, itulah sebab diturunkannya surah Al-Hujurat ayat 13. Sudah ada lagi yang bertanya? Baik, jelas tadi bahwasanya semua sudah dijelaskan tadi bagaimana cara menghilangkannya dan juga asbabun nuzulnya sudah jelas dijelaskan. Sedikit menambahkan, memberikan informasi yang mungkin kita semua audiens dan pemateri itu secara tidak sadar kita sudah meniadakan apa yang disampaikan oleh pemateri. Yang pertama, hanya siswa yang bisa menjawab, tapi gurunya juga jawab. Berarti pertanyaannya bebas dong. Bang, izin menjawab. Kan tadi dia kata Abang saling bantu-membantu. Iya, artinya tidak sesuai sama apa yang ini juga dong berarti kan? Iya, it's okay supaya kita semua di sini tuh netral, tanpa rule and roll yang baru, cuman sama-sama gitu loh di sini. Seharusnya tuh presentasi itu seperti itu. Mau audiens apa aja, si materi harus bisa menjawab. Itulah tujuan kita belajar. Yang satu belajar bertanya, jangan jauh-jauh juga, dan materi pun harus bisa menjawab secara cerdas juga. Di situ saling belajar justru. Siapa lagi yang bertanya seputar Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika. Ayo. Terserah. Makanya kalau mau nanya tuh buka Qur'annya, dibuka. Ya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7, nama saya Muhammad Hussein. Oke. Saya mau bertanya cara mempersatukan kita tuh bangsa agama. Jelaskan. Dan itu. Kurang jelas mungkin diulang. Cara menyatukan kita itu bangsa kah atau agama kah? Kita tuh siapa? Manusia. Nah, jelas dong. Cara menyatukan umat manusia ini pakai bangsa atau pakai agama? Secara judulnya itu tadi Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda satu. Cara menyatukannya gimana gitu ya? Itu. Iya. Oh, yang menyatukan kita, yang menyatukan kita itu agama atau bangsa sih? Itu. Siapa lagi yang bertanya? Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari kelompok ulun mau bertanya, bagaimana
mengetahui sifat sombong di dalam hati kita sendiri. Itu jelaskan Bang Ai. Alhamdulillah. Diulang lagi, cara mengetahui sifat sombong yang ada dalam hati itu gimana? Kita kan tahu, tahu nih, gimana sih? Supaya tahu, ya kan? Supaya kita tahu kita punya sifat sombong di hati gitu ya, mana? Oke. Ada 2 pertanyaan. Atau lagi kalau gitu ya. Siapa lagi? Pertanyaan terakhir sesi berikutnya. Ada lagi? Abang-abangnya mungkin? Panjangnya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Sofi Ansari dari kelompok 7, perwakilan dari kelompok 7. Oh iya, kelompok 2 urutan maju nomor 8. Iya. Oke. Di surah Al-Hujurat itu dituliskan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda, laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling mengenal. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan kelompok Al-Busyra mengenai hal ini, yaitu anugerah yang telah diciptakan oleh Allah ini itu malah dijadikan bahan olok-olok, bahan untuk mengolok-olok. Perbedaan ini dijadikan bahan untuk mengolok-olok, bahan untuk mengejek, bahan untuk cek membuli kawannya. Nah, bukan malah dijadikan untuk kebaikan. Bagaimana tanggapannya dan bagaimana sikap kita ketika kita memiliki teman seperti itu? Oke, terima kasih. Iya, kita sudahi dulu untuk sesi pertanyaan yang kedua. Diulangi lagi. Yang menyatukan kita itu agama atau bangsa. Berikutnya, bagaimana cara mengetahui sifat sombong yang ada dalam hati kita? Berikutnya lagi, bagaimana tanggapan kelompok Al-Busyra apabila ada perbedaan ini malah jadikan bahan yang mengolok-olok, mengejek-ejek, menghina, saling menjatuhkan. Bagaimana cara kita menyikapinya kalau kita punya teman seperti itu? Gitu dia. Silakan kepada kelompok Al-Busyra untuk menjawab. Ya. Yang pertama, dua-duanya jadikan apa yang disatukan dari apakah disatukan dari bangsa atau disatukan apakah disatukan dari bangsa atau agama, dua-duanya. Yang mana? Yang nomor 3. Yang pertanyaan 6 tadi. Apa? Dua-duanya. Siap-siap. Setelah ini ada 3 pertanyaan terakhir. Jadi usahakan secerdas mungkin supaya kita semua sama-sama saling belajar mengetahui hal yang baru. Yang pertama itu disatukan dengan bangsa, karena kan di Indonesia itu berbeda-beda agamanya, jadi disatukan dengan bangsa. Yang kedua, kenapa disatukan dengan agama? Karena umat Islam ini bersatu dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya akan menjawab yang ditanyakan oleh Maulana Husaini tadi. Yang menyatukan kita agama atau bangsa? Jawabannya dua-duanya. Pertama, karena kenapa disatukan dengan bangsa? Karena disatukan dengan bangsa itu karena semua Indonesia ini kan berbeda-beda agamanya, jadi disatukan dengan bangsa.
disatukan bangsa karena disatukan oleh bangsa karena di Indonesia ini berbeda-beda agamanya. Jadi disatukannya dengan bangsa. Kalau yang agama itu disatukan dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah jelas bagaimana? Yang kedua, Ini jelas nggak? Yang lain jelas nggak tadi? Apa yang dijelaskan? Diulangi mungkin. Soalnya ini pertanyaan yang tipis nih. Seandainya saya jawab kita, oh iya kan itu sudah. Jadi tolong diulang lagi Bang Malah mungkin. Iya. Supaya jelas aja gitu. Pertanyaannya, apakah kita disatukan dengan agama atau bangsa? Ulun menjawab, yang pertama kita disatukan dengan bangsa. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini kan berbeda-beda namanya. Ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Jadi disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun dengan agama, kita disatukan dengan kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengetahui sifat subuh yang ada di hati kita? Ulun menjawab, itu tadi sudah disebutkan perkataan Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, ketika kita merasa diri kita ini lebih mulia daripada orang lain, maka itulah sifat sombong. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairun min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ujar Allah, kenapa ikam kada aku suruh sujud kepada Nabi Adam, padahal kan itu sujud penghormatan. Kata iblis, aku lebih mulia daripada Nabi Adam. Itu sudah terjawab. Nomor 2 sudah, Sulaiman? Sudah. Yang kelima, bagaimana tanggapan kelompok? Apa hubungannya antara pertolongan ayat itu dengan in akramakum indallahi atqakum? Adab dan akhlak tadi yang kita tadi. Adab dan akhlak. Ini bagaimana cara menyikapi adab dan akhlak? Dikhususkan di Taman Cipta Quran. Silakan. Apa perbedaan adab dan akhlak, maksudnya begitu? Apakah sama atau beda? Kalau sama, udah. Nah, kalau beda, iya. Kalau beda bagaimana dan cara kita melaksanakan, mengamalkan itu semua di TCA bagaimana? Silakan. Kelompok Al-Busra. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ali. Perbedaan antara berbangsa dan bersuku-suku. Bangsa mencakup keseluruhan kelompok atau suku-suku. Sedangkan suku-suku kesatuan sosial berdasarkan kebudayaan atau adat. Sudah paham semua kita apa itu berbangsa dan bersuku-suku? Bisa sekali lagi Bang mungkin
diulang lagi sekali lagi ya, supaya jelas kawan-kawan kita sini. Bangsa mencakup keseluruhan kelompok atau suku-suku. Oke. Bersuku-suku, kesatuan sosial berdasarkan kebudayaan dan adat. Nah. Gaya. Oh, contohnya seperti Banjarmasin, suku Dayak. Oh begitu. Suku Melayu, suku Jawa, suku Melayu. Bangun, nggak ada yang rebah-rebahan sini, nggak ada yang rebah-rebahan ya. Kamu siapa kau? Tahu nih mak, bikin malu aja kan kelompok abang ya. Astagfirullah. Ada gitu tuh. Sudah paham Arif? Sudah. Dari kesimpulannya kita ini satu bangsa tapi berbeda suku-suku. Ada suku Banjar, suku Jawa, itu berbeda supaya mudah. Bangsanya bangsa Indonesia ada semua kan, tapi berbeda suku-suku. Nah jadi tadi kata Abi tadi tuh contohnya di TCA aja gitu kan ya. Yudi orang Pangeran, ya kan? Arifin orang mana Pin? Mana? Batola. Nah jadi Arifin sukunya dari Batola. Asal daerah lah, itu maksudnya begitu. Asal daerahnya Batola. Yudi dari BJM. Bang Samsuri dari mana Bang Samsuri? Martapura. Kayak gitu-gitu. Sudah? Ya, berikutnya terus. Terakhir, pertanyaan nomor 9 berarti. Apa perbedaan adab dan akhlak berarti Bang ya? Dan bagaimana cara menanggapinya, melakukannya, mengaplikasikannya supaya sesuai dengan kaidah yang disampaikan. Jawablah. Iya, Pak. Aku yang jawab. Iya, Pak. Adab. Contoh adab terhadap guru, yaitu diantaranya mendengarkan nasihat guru. Mendengarkan nasihat guru. Misalkan lagi ada bertamu harus mengetuk pintu dulu. Itu contoh adab. Itu contohnya lah. Contoh akhlak. Adapun akhlak rendah hati. Contoh akhlak rendah hati, dermawan, tidak mudah tersinggung. Nah udah itu dulu, jawab dulu. Jika teman-teman di sini ingin menanggapi waktunya udah habis. Ada soal dari sini atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Suryari Wijaya akan menjawab pertanyaan Bang Firsa. Apa perbedaan adab dan akhlak dan bagaimana cara menanggapinya di TCA? Adab adalah sikap moral yang dihasilkan dari pendidikan. Contoh, adab terhadap guru, yaitu mendengarkan guru menjelaskan atau mendengarkan nasihat guru. Adab bertamu, yaitu harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Akhlak adalah sikap moral yang dihasilkan dari ibadah. Contoh akhlak adalah rendah hati, dermawan, dan tidak mudah tersinggung. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menanggapinya belum diceritakan bagaimana cara ramalannya, penerapannya. Jangan. Tulis. Hmm. Itu dengan
Sambil menunggu mungkin Arifin ingin Dipin. Yang paling bawah. Yaitu Laksanakan semua peraturan yang berlaku di TCA. Cara menanggapinya yaitu melaksanakan semua peraturan yang berlaku di TCA. Cara menanggapi melakukan adab dan akhir ya ikuti lah karena caranya di sini gimana, ya kan? Ikuti saja dulu. Jika tak diikuti berarti tidak sesuai adab dan akhlak di TCA. Gitu tadi kan? Oke bang? Paham kan? Bang, izin menambahkan. Ya. Contohnya misalnya siapa ayah kan siapa habisnya siapa tuh? Habis Dwi kan menggerak subuh nih. Pasti kita harus bangun loh. Jangan malah menyebut isidin. Nah, itu salah ada namanya. Ya kok. Mungkin ada yang lain. Itu. Itu salah satu contoh yang sebenarnya kita lupa, ya kan teman-teman ya. Ketika dibangunin, oh subuh, oh sahur, apa sih? Nah, itu sudah mulai mikir tuh. Nah, ya gitu ya, Arifin ya. Oke Arifin, semangat Arifin. Ya, sudah paham semua nampaknya. Yang tadi pian contohkan tuh adabkah akhlak? Adab. Apa tadi? Akhlak. Kesimpulannya adab itu etika, tata krama. Nah, itu adab. Kalau akhlak tadi ya akhlak sombong, akhlak apa? Nah, itu akhlak. Kalau adab itu tata krama, etika kita sama orang tua jaga etika. Nah, gitu. Sama guru etikanya seperti apa? Attitude ini juga disebut etika, tata krama. Kalau dalam istilah Islam adab. Paham ya berarti ya? Adab itu apa, akhlak itu apa gitu ya. Artinya cara kita melakukan adab seperti apa, cara kita berakhlak pun juga seperti apa. Oke, audiens, paham sudah semuanya di sini ya? Insya Allah paham. Supaya lebih kita mempertajam lagi poin-poin semua persoalan segala macam tanggapan-tanggapan dari si pemateri dan si audiens supaya lebih pas kuat dan kokoh lagi. Mari sama-sama kita simak paparan dari Abi kita Abi Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siang hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Sehat. Semangat, mantap. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Hari ini kita bicara di surah 49 Al-Hujurat. Al-Hujurat itu bilik-bilik atau privasi ya. Privasi itu adalah hal yang tidak seharusnya dirampas oleh orang lain karena itu adalah hak seseorang. Jadi dalam Al-Quran pun ada privasi itu. Baik, dari yang pertama ya. Di ayat ini diawali ya ayyuhan nas. Kata-kata an-nas itu adalah menggambarkan untuk seluruh makhluk atau manusia. Jadi bukan hanya orang Islam,
orang Hindu, Kristen dan lainnya, tapi seluruh rangkaian manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu yang diingatkan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Kata-kata khalaqnakum ini adalah kata-kata khalaqa. Yang mencipta Allah berarti sebagai khaliq. Siapa? Nah, itu yang kata-kata kuncinya adalah Allah sebagai pencipta disebut sebagai khaliq. Kemudian semua yang diciptakannya termasuk manusia, binatang, jin, hewan dan lain sebagainya, semuanya disebut dengan makhluk. Allah sebagai khaliq, semua yang diciptanya disebut dengan makhluk. Maka orang yang ingin kembali kepada Allah, maka dia harus mempunyai akhlak. Itu kata kunci yang harus diingat. Maka akhlak dengan adab itu beda. Adab atau tata krama itu bisa dipelajari. Kalau di barat, di dunia barat itu bagaimana cara orang berpakaian, cara makan, prasmanan bagaimana, bagus, rapi. Tapi belum tentu itu akhlak. Karena akhlak itu adalah bersumber dari nilai agama atau bersumber dari Al-Quran ataupun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kesimpulannya. Di akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Apabila yang kita kerjakan itu tidak bersumber dari ajaran agama atau yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun Al-Quran, berarti itu adalah adab atau tata krama. Di dalam Islam tidak ada adab, misalkan di hadapan orang tua lewat harus membungkuk, atau misalkan di Jawa itu ketika ada orang tua di depannya atau gurunya mundur, gitu, mundur teratur, itu tidak. Nah, itu adalah adab atau tata krama dan itu bisa dipelajari. Bahkan ada orang yang kursus berjalan, cara berjalan kan. Bagaimana meragakan pakaian itu ada latihannya, itu adab atau tata krama berjalan di atas catwalk. Nah, itu ada caranya, berjalan bersulait. Padahal jalan bersulait itu adalah cara jin berjalan. Jadi jalan bersulait itu. Dan itu adalah perilaku sombong sebenarnya. Dan itu walaupun itu dilihat adab tapi tidak berakhlak karena Rasulullah tidak mencontohkan itu. Karena dia sombong. Ada atribut pakaian yang dibawa sehingga jalan bersulait tidak sebagai wajarnya. Bisa lah. Jalan bersulait. Mengain. Nah. Jangan leman. Bisa apa? Jadi jalan bersulait itu adalah tanda sombong. Jadi kata kunci hari ini yang perlu diingat adalah dari kata-kata Allah sebagai pencipta disebut dengan khaliq. Kemudian masuk kedua, semua yang diciptakannya disebut dengan makhluk. Kemudian supaya bisa kembali kepada Allah, maka dia harus mempunyai Maka orang yang tidak memiliki akhlak berarti dia tidak akan kembali kepada Allah. Seberapapun bagusnya apabila tidak mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Al-Quran atau dicontohkan oleh Rasulullah, bagus, ramah, luar biasa, maka dia tidak dianggap memiliki akhlak. Dia tidak akan kembali kepada Allah. Dan dia dalam bahasa asalnya tidak termasuk makhluk karena keluar dari penciptaan yang sudah diatur oleh Allah. Nah, itu ya. Kemudian tadi, nah bagaimana caranya supaya kita ini tetap bisa kembali kepada Allah, bukan hanya sekedar memiliki akhlak, tapi ada kemampuan juga yang diberikan oleh Allah, yaitu takwa, yaitu sifat untuk siap menjaga. Jadi sifat menjaga ini yang diperlukan. Islam, kemudian ada iman, kabar ihsan, itu perlu dijaga. Jangan dibiarkan dia.
Nah, termasuk kita di sini semuanya, peraturan yang ada itu adalah dalam rangka untuk menciptakan manusia supaya memiliki adab. Dan apabila aturan itu berhubungan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka lahirlah nanti akhlak. Dan itu diperlukan terus-menerus dijaga. Dan itulah yang disebut dengan takwa. Maka orang yang paling mulia itu adalah orang yang adabnya, perilakunya terjaga sampai mati. Bukan karena diolah-olah. Adab tadi bisa dibikin, bisa diolah. Di hadapan guru misalkan dengan ramah, tapi di belakang tidak. Itu berarti adab aja ketika ada guru. Cara makan ketika sama orang lain rapi, bagus. Makan tunggal sendokan, tunggal dikitan. Tapi ketika sendirian, berabut nang gaya ayam makan beras. Nah, itu berarti kada akhlak. Nah, jadi adab tadi bisa dipelajari melalui pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan atau yang mengajar akhlak adab ini apabila berhubungan dengan ajaran agama, terutama apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia akan menjadi akhlak. Misalkan makan Rasulullah dengan tangan kanan. Makan, minum Rasulullah dengan cara duduk. Ada orang yang mengajarkan makan sambil berdiri. Nah, berarti dia cara prasmanan, ada yang berdiri, bagus, rapi, tapi tidak berakhlak, boleh adab. Nah, jadi ada beda nih, memang beda. Jadi adab itu bisa dipelajari, tapi kalau ada aturan-aturan atau yang dibikin oleh manusia lah bahasanya, itu termasuk yang kita bikin aturan itu. Tapi apabila aturannya itu bersumber dari Al-Quran ataupun petunjuk dari Rasulullah, maka hasil terakhirnya menjadi akhlak. Makanya akhlak ini pun nanti ada dua nanti. Ada yang disebut dengan akhlak mahmudah, kemudian yang kedua disebut dengan akhlak mazmumah. Untuk apa kita mengenal akhlak mahmudah? Supaya diikuti terus-menerus, terjaga sampai kita mati, takwanya. Sedangkan mazmumah yang jelek-jelek supaya dihindari, supaya kita selamat. Rakus itu termasuk akhlak mazmumah. Mazmumah, rakus, sombong itu ada termasuk akhlak mazmumah. Walaupun semuanya itu adalah datang dari Allah, tapi ada pakaian-pakaian yang kita manusia atau makhluk tidak boleh memakai. Dalam bahasa orang di luar, selendangnya Allah jangan dipakai, termasuk sifat takabur atau sombong tadi. Karena merasa diri hebat lalu merasa sombong. Nah, itu salah berarti apabila dia merasa sombong, berarti dia tidak menyadari bahwa dirinya ini adalah makhluk Allah. Jadi semuanya tadi deh, ada pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tidak sombong. Maka yakinkan bahwa diri kita ini makhluk sama dengan yang lain. Bahkan ada seorang ulama yang ditanya, bagaimana caranya supaya kita tidak sombong? Lalu dijawab beliau, apabila engkau bertemu dengan orang yang lebih mudah, maka anggaplah yang lebih mudah itu lebih mulia. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit. Ketika kau bertemu dengan orang yang sudah tua, maka anggaplah mereka lebih mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah lama beribadah, sementara kita belum. Melihat orang gila jangan dianggap remeh. Kenapa? Orang gila melakukan kesalahan, mereka tidak berdosa. Sementara kita melakukan kesalahan, dianggap sebagai dosa. Terus melihat lagi hal-hal yang lain, binatang dan lain sebagainya. Mereka mati sudah selesai urusannya. Kalau kita mati, maka akan dihisab, dipertanyakan. Maka hal-hal itulah yang menyebabkan bahwa kita memang harus hidup di dunia ini tidak boleh saling menjelek-jelekkan, saling menghina. Bahkan di surah Al-Hujurat ini kan ayat sebelumnya ada tuh peringatan lah, ayat di bawah ayat 10 ya. Yang di atasnya kan yang apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Yang sebelahnya la yaskhar qaumun. Nah, itu tuh sudah kan disampaikan itu. Nah, itu apabila kalian
laksanakan itu perintah Allah, berarti menjadi akhlak, bukan hanya sekedar menjadi adab atau tata krama. Karena itu perintah Allah, ibadah. Jadi kalian ketika melaksanakan ayat itu tidak membuli orang lain, maka nilainya adalah ibadah, dan ini terus-menerus dijaga, dan itulah yang akan menghasilkan kemuliaan kita. Apalagi yang belum tadi ya. Manusia sudah, perbedaan adab sudah, agama dan bangsa itu otomatis yang menyatukan itu adalah melalui nilai agama, yaitu di awal dari hati. Di surah Al-Anfal ayat 63, wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinnallaha allafa bainahum. Jadi intinya hati. Nah, hati ini kemana? Ke akhlak. Jadi akhlaknya, karakternya akhlak ini adalah hati. Bagaimana hati ini supaya tetap terjaga? Tidak lain, tidak bukan, dia harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak bisa dengan yang lain. Maka yang bisa mencapai hati atau karakter hati ini menjadi baik, maka dia harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu ya. Jadi maka apabila kita pengen kembali kepada Allah, Allah sebagai Khalik, kita sebagai makhluk, maka berusahalah untuk menjaga akhlak sampai kita mati. Itu intinya. Alhamdulillah hari ini sudah mulai jalan. Jadi besok tingkatkan lagi, siapkan pertanyaannya. Kalau memang ada hal-hal yang istimewa yang mau ditampilkan, tampilkan supaya tidak ada yang pakum duduk aja wara. Ada apakah gerakan, apa contohnya, misalkan tadi bagus kan akhlak daripada duduk-duduk ya Ustadz. Nah, sudah pakai gayanya kan sudah. Nah, kayak apa mengatuknya, ada prakteknya. Nah, bagus supaya ada. Jadi besok-besok kalau memang ada yang perlu diperlihatkan, divisualkan, lebih baik tampilkan aja daripada duduk menjadi patung aja. Nah, jadi patung pajangan aja, lebih baik gerakan, contoh bagaimana tata krama. Wah, itu kan bagus. Potongan sudah mantap, potongan sudah. Wah. Oke, itu yang Abi dapat sampaikan. Kita tutup pertemuan kita dengan baca Alhamdulillah. Kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.